Di video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan sekaligus, yaitu tentang pergantian air kolam. Pertanyaan pertama, pergantian air kolam itu per bulan apa per umur lele, Kang? Pertanyaan kedua, berapa kali dalam seminggu ganti air kolam? Untuk kesekian puluh kalinya, saya kembali membahas tentang pergantian air kolam. Untuk yang sudah paham, semoga kalian tidak bosan ya. Sebab sebagian netizen zaman now kebanyakan malas nyari video yang sudah ada. Padahal setiap platform sudah menyediakan kolom pencarian untuk kebutuhan para netizen. Bahkan video dengan pembahasan lengkap pun kebanyakan di-skip-skip, jadi gagal paham. Pergantian air kolam itu tidak ada jadwal tertulis secara paten untuk bisa kalian jadikan sebagai patokan. Pergantian air kolam sejatinya mengikuti alur budidaya ikan lele yang kalian jalankan. Tolong disimak baik-baik bahasa penyampaian saya agar kalian paham. Sejatinya, kerap atau jarangnya kita melakukan pergantian air kolam itu tergantung kepadatan tebar ikan lele di kolam. Jika kalian tebar jarang, ada kemungkinan jarang juga melakukan pergantian air kolam. Tapi kalau tebar padat, ada kemungkinan kerap melakukan pergantian air kolam. Mungkin kalian sebagai pemula pasti pusing. Ada pembudidaya lele yang melakukan pergantian air kolam setiap hari, ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 10 hari sekali, ada yang 15 hari sekali, ada yang 20 hari sekali, ada yang sebulan sekali, bahkan ada yang tidak melakukan pergantian air kolam sama sekali selama ngurus ikan lele. Lalu, mana yang harus kalian jadikan acuan? Saya harap kalian jangan pusing akan hal ini, jangan terlalu banyak juga rasa takut kalian, dan ikuti siklus kehidupan ikan lele di kolam. Coba kalian terapkan tips dari saya ini. Gunakan rumus tebar 100, paling banyak 150 ekor per meter kubik. Artinya jangan dulu tebar padat. Amati terus kualitas air kolam dan ikan lele di kolam kalian. Kuat berapa hari air kolammu digunakan untuk budidaya? Di umur berapa air kolam terlihat kurang baik? Biasanya itu ditandai dengan bau dan warna air kolam yang berubah serta ikan lele yang terlihat sudah tidak betah. Nah, disitulah kalian coba lakukan pergantian air kolam. Kalau kalian belum paham juga, saya kasih tips yang kedua. Kerap atau jarangnya melakukan pergantian air kolam biasanya tergantung kepadatan tebar. Jika kalian menggunakan rumus tebar bibit lele 100, paling banyak 150 ekor per meter kubik, saya rasa kalian tidak akan terlalu kerap melakukan pergantian air kolam. Akan tetapi, jika kalian melakukan tebar padat, ada kemungkinan kerap melakukan pergantian air kolam. Sebab tingkat kesuburan air itu berbeda-beda. Tapi sesubur-suburnya air, apabila kalian melakukan tebar padat, pasti akan cepat rusak. Sebab makin padat ikan lele di kolam, makin banyak limbah yang dihasilkan. Lendir lele, feses lele, sisa pakan, dan lain-lain. Nah, limbah itulah yang akan membuat kalian menjadi kerap melakukan pergantian air kolam. Kalau kalian belum paham juga, saya kasih tips yang terakhir. Dalam kondisi normal, artinya ikan lele sedang tidak bermasalah. Pergantian air kolam biasanya dilakukan satu paket atau berbarengan dengan melakukan penyortiran, penambahan ketinggian air kolam, dan pergantian jenis pakan. Sama halnya dengan pergantian air kolam, penyortiran juga tidak ada jadwal yang tertulis secara paten yang bisa kalian jadikan acuan. Penyortiran dilakukan mengacu ke tingkat keseragaman ukuran ikan lele dan waktunya bisa berubah-ubah. Singkatnya, walaupun air kolam masih bagus di umur 10 hari umpamanya, tapi kita lihat tingkat keseragaman ikan lele sudah berbeda jauh. Pasti saya akan melakukan penyortiran. Sebelum sortir kan kita panen dulu ikan lelenya. Panen berarti air kolam dibuang dan diganti. Setelah disortir, ikan lele pasti akan ditempatkan di kolam sesuai ukurannya. Di situ juga kita bisa tentukan ketinggian air kolam dan pergantian jenis butiran pelet sesuai ukuran ikan lele.